Inilah video random lucu dan unik serta viral terbaru dari seluruh jagat raya buat kalian hari ini. Saya akan lawan! Kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk jangan ada yang protes tentang kenaikan pangkat Bapak Prabowo Subianto menjadi bintang 4. Saya berjanji kepada seluruh masyarakat Indonesia di akhir jabatan saya ini, saya akan memberikan juga bintang kepada seluruh masyarakat Indonesia, yaitu bintang 7, obat sakit kepala. Semua diragukan, ijazah diragukan, kumis, diragukan, kacamata, diragukan, gigi, diragukan, kepala botak, diragukan. apalagi Yang mau disampaikan. Saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Selamat siang pemakan segala, aspal dimakan, bensin dimakan, hutan dimakan, batu bara dimakan, emas dimakan, nikel dimakan, semua mereka makan. Untuk itu saya Sumanto siap dicalonkan jadi presiden. Saya hanya makan daging. Jika menteri saya dan bawahan saya korup, saya makan mereka. Kalau lapar, kerja. Biar dapat duit, bisa beli makanan. Jangan percaya kalau ada yang bilang, Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. bohong itu bohong. Gak usah percaya. Kerja. Kerja. Hidup Jokowi! Hidup londe! Astagfirullahaladzim, Gus. Ada aja kau, Gus. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Makanya ya Allah. Prabowo Subiadap. Ternyata itu dia nama aslinya itu hanya mahasiswa pemberani yang bisa kasih nama seperti itu ke pimpinan di Republik ini. Prabowo bodoh. Kata siapa, Pak? Oh, sembarangan, kurang asem. Siapa, Pak, yang bilang Bapak bodoh? Kurang asem tuh orang, ya. Bapak mah enggak bodoh, yang ada Bapak mah dermawan. Bapak mah enggak pelit. Contohnya nih, 10 ditambah 2, 13 Bapak mah. Kan seharusnya 12, tuh dilebihin 1 sama Bapak, jadi 13. 10 ditambah 6, Bapak mah 17, orang-orang mah 16. Kerugian negara 100 triliun per tahun, 5 tahun, Bapak mah 1000 triliun, yang harusnya 500 triliun. Kurang dermawan bagaimana coba? Siapa Pak yang bilang Bapak bodoh? Dia yang bodoh. Oh, sembarangan kalau ngomong. Siapa yang bilang Bapak bodoh? Enggak bodoh, Bapak mah dermawan. Pak. Mas Anies. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Mas Anies. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Oh, wes angel. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Mantap. Tapi kopi yang ini ya Pak, kalau kopi yang lain saya nggak tanggung jawab. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Tuh kan, pasti Bapak salah minum kopi. ini sebenarnya mereka ini ngapain? Bertanya dengan nada Herman. Ada yang main militer-militeran, baris berbaris,
perang-perangan. Baru-baru ini juga ada yang main raja-rajaan. Ada aja. Atau ini yang dinamakan Yang mana kemudian tentara honor. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak? Boleh Pak, boleh aja. Mau ngomong aja, nggak apa-apa. Aku nggak tanya kalian. Bajingan ini. Bajingan gue. Anjing. Kacau gue. Wes, kono lah, sak karepmu. Do perang dhewe-dhewe. Aku tak nerus kelehku ngopi. Hei, maling-maling. Weh, siapa yang maling? Apa sih, Yuk? Ada yang ngatain maling. Siapa? Tahu siapa? Kalau kita melihat pidato Presiden Prabowo, tentunya bisa kita lihat gaya berpidatonya. Tapi kamu penasaran nggak sih siapa orang yang bertanggung jawab atas penulisan naskah pidato Presiden? Ayo kita bahas. Belakangan ini gaya pidato Presiden Prabowo sering jadi sorotan karena kerap membuang naskah resmi dan memilih berimprovisasi. Gayanya yang agresif dan sering memakai kosakata kontroversial seperti londo ireng, ini memicu banyak perdebatan. Sebagian memujinya otentik, tapi banyak pakar mengkritik karena rawan blunder data dan menurunkan kredibilitas pemerintah. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang menulis naskahnya? Di era Prabowo, naskah disusun oleh dua asisten khusus presiden, yaitu Dirgayuza Setiawan sebagai penulis utama dan juga Agung Gumilar untuk urusan validasi data. Sistemnya unik, Prabowo suka mendikte teks langsung, bahkan kabarnya Prabowo sampai mengirim pesan suara di tengah malam buat merevisi teks. Dan ironisnya, setelah naskah itu direvisi sampai akurat, teks tersebut malah sering Prabowo abaikan di podium. Gaya berpidato Prabowo ini kontra sama presiden-presiden sebelumnya. Misalnya nih Presiden Jokowi yang membuang jauh jargon elitis. Di forum internasional, penulisan pidatonya dibantu oleh penasihat ekonomi Thomas Lembong dan Mensesnek Pratikno yang piawai menyisipkan analogi budaya pop global ke dalam naskah diplomasi resmi. Gebrakan paling ikoniknya terjadi pada saat Jokowi mengutip frasa "Winter is coming" dari serial Game of Thrones pada forum IMF World Bank 2018. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Strategi ini sukses mendobrak kekakuan diplomasi tradisional yang membuat pesan Indonesia lebih asik untuk dicerna dan menuai pujian luar biasa dari audiens dunia. Nah, kalau Presiden SBY beda lagi. Presiden SBY memiliki gaya yang sangat perfeksionis dan juga teliti. Ia turun langsung mengkurasi setiap kata, diksi hingga tanda baca pada naskah pidatonya. Penulis pidato utamanya adalah Dino Patijalal yang juga menjabat sebagai staf khusus Presiden bidang hubungan internasional. Lalu setelah itu, Presiden SBY membacakannya dengan presisi tinggi tanpa improvisasi yang melenceng sedikit pun demi menjaga wibawa nasional negara. Sedangkan presiden pertama kita yaitu Soekarno identik dengan gaya berpidatonya yang cenderung seperti berorasi dengan lantang dan juga karismatik. Seperti saat pidatonya di sidang umum PBB pada tahun 1960. Nah, intinya gaya berpidato setiap presiden Indonesia itu berbeda-beda. Jadi, kira-kira mana favorit kamu? Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Cuman keinginan Bapak doang. Kenyataannya nggak ada rakyat yang paling miskin tuh tersenyum, Pak. Yang ada tuh menangis, menjerit, ya, menderita di rejimnya Bapak. Tuh rakyat yang paling miskin. Yang tersenyum itu Bapak adalah para koruptor dan keluarganya beserta para pejabat Bapak. Paham Bapak? Apakah ini yang membuat Pak Prabowo sangat ambisi menjadi presiden apapun itu caranya? Inilah yang terjadi ketika Prabowo dicopot dari jabatan Pangkostrat pada 22 Mei 1998. Ditulis Kompas, setelah Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 dan digantikan Presiden Habibie, transisi kekuasaan itu ternyata tak 100% berjalan mulus. Ditulis Kompas, pada 22 Mei 1998, kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Sekitar pukul 9.00 WIB, Wiranto memberikan laporan empat mata kepada Habibie bahwa ada pasukan Kostrad dari luar Jakarta yang bergerak masuk ke ibu kota. Selain itu, sudah ada konsentrasi pasukan yang mengepung kediaman Habibie di Kuningan dan seputar Istana Kepresidenan. Saat itu, Panglima Kostrad dijabat oleh Letjen Prabowo Subianto yang juga menantu Soeharto. Di tengah situasi politik yang tegang, muncul berbagai spekulasi dan rumor termasuk dugaan akan adanya upaya kudeta. Keputusan pun segera diambil. Habibie meminta Wiranto untuk mencopot Prabowo dari jabatan Pangkostrat pada hari itu juga sebelum matahari terbenam. Saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera
sebelum matahari terbenam, Pangkostrat diganti. Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrad ke tempatnya masing-masing. Prabowo akhirnya resmi digantikan oleh Letjen Joni Lumintang. Langkah pengamanan terhadap keluarga Presiden Habibie pun dilakukan. Semua anggota keluarga Presiden dikumpulkan di Wisma Negara yang masih berada di Kompleks Istana Kepresidenan. Sehari kemudian, 23 Mei 1998, Habibie mendapat laporan bahwa Prabowo ingin bertemu. Ditulis Kompas, Habibie mengaku menyimpan kekhawatiran termasuk jika Prabowo membawa senjata. Sebenarnya, Habibie bisa saja menolak Prabowo, tapi ia memilih untuk tetap mendengarkan pendapat Prabowo. Akhirnya, keduanya bertemu. Habibie mengungkap bahwa obrolan mereka dilakukan dalam bahasa Inggris dan dialog berlangsung cukup panas. Prabowo mengatakan sama saya waktu itu, Anda ini presiden apa? Naif. Saya jawabnya, masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menentukan. Finish. Saya dituduh mau kudeta. Meski demikian, dugaan adanya rencana kudeta tersebut tidak pernah terbukti melalui proses hukum. Prabowo sendiri telah membantah tuduhan tersebut dalam berbagai kesempatan.